Fakta Candi Borobudur menggambarkan sebuah kitab yang dibagi 3 tingkatan dalam spiritual Buddha. Pada hakikatnya Borobudur adalah sebuah stupa yang bila dilihat dari atas membentuk pola mandala besar. Mandala adalah pola rumit yang tersusun atas bujur sangkar, dan lingkaran konsentris yang melambangkan kosmos atau alam semesta, yang lazim ditemukan dalam Buddha aliran Vajrayana Mahayana. 10 pelataran yang dimiliki Borobudur, menggambarkan secara jelas filsafat mazhab Mahayana yang secara bersamaan menggambarkan kosmologi, yaitu konsep alam semesta, sekaligus tingkatan alam pikiran dalam ajaran Buddha. Bagaikan sebuah kitab, Borobudur menggambarkan 10 tingkatan bodhisattva yang harus dilalui untuk mencapai kesempurnaan menjadi Buddha. Dasar denah bujur sangkar berukuran 123 meter, 404 ft, pada tiap sisinya. Bangunan ini memiliki 9 teras, 6 teras terbawah berbentuk bujur sangkar, dan 3 teras teratas berbentuk lingkaran. Pada tahun 1885, secara tidak disengaja ditemukan struktur tersembunyi di kaki Borobudur. Kaki tersembunyi ini terdapat relief yang 160 di antaranya adalah berkisah tentang Karma Vibhanga. Pada relief panel ini terdapat ukiran aksara yang merupakan petunjuk bagi pengukir untuk membuat adegan dalam gambar relief. Kaki asli ini tertutup oleh penambahan struktur batu yang membentuk pelataran yang cukup luas, fungsi sesungguhnya masih menjadi misteri. Awalnya diduga bahwa penambahan kaki ini untuk mencegah kelongsoran monumen. Teori lain mengajukan bahwa penambahan kaki ini disebabkan kesalahan perancangan kaki asli, dan tidak sesuai dengan Wastu Sastra, Kitab India mengenai arsitektur dan tata kota. Apapun alasan penambahan kaki ini, penambahan dan pembuatan kaki tambahan ini dilakukan dengan teliti dengan mempertimbangkan alasan keagamaan, estetik, dan teknis. Jika kalian suka dengan channel ini, silahkan subscribe dan tekan tombol loncengnya. Lanjut ya guys. Ketiga tingkatan ranah spiritual dalam kosmologi Buddha adalah 1. Kamadhatu. Bagian kaki Borobudur melambangkan Kamadhatu, yaitu dunia yang masih dikuasai oleh kama atau nafsu rendah. Bagian ini sebagian besar tertutup oleh tumpukan batu yang diduga dibuat untuk memperkuat konstruksi candi. Pada bagian kaki asli yang tertutup struktur tambahan ini terdapat 160 panel cerita Karma Vibhanga yang kini tersembunyi. Sebagian kecil struktur tambahan di sudut tenggara disisihkan sehingga orang masih dapat melihat beberapa relief pada bagian ini. Struktur batu andesit kaki tambahan yang menutupi kaki asli ini memiliki volume 13.000 meter kubik. 2. Rupa Dhatu. 4 undak teras yang membentuk lorong keliling, yang pada dindingnya dihiasi galeri relief oleh para ahli dinamakan Rupa Dhatu, dan lantainya berbentuk persegi. Rupa Dhatu terdiri dari 4 lorong dengan 1.300 gambar relief. Panjang relief seluruhnya 2,5 km dengan 1.212 panel berukir dekoratif. Rupa Dhatu adalah dunia yang sudah dapat membebaskan diri dari nafsu, tetapi masih terikat oleh rupa dan bentuk. Tingkatan ini melambangkan di antara 2 alam, yaitu antara alam bawah dan alam atas. Pada bagian Rupa Dhatu ini, patung-patung Buddha terdapat pada ceruk atau relung dinding di atas pagar langkan atau selasar. Aslinya terdapat 432 arca Buddha di dalam relung-relung terbuka di sepanjang sisi luar di pagar langkan. Pada pagar langkan, terdapat sedikit perbedaan rancangan yang melambangkan peralihan dari ranah Kamadhatu menuju ranah Rupa Dhatu. Pagar langkan paling rendah di mahkotai Ratna, sedangkan 4 tingkat pagar langkan di atasnya di mahkotai Stupika, stupa kecil. Bagian teras-teras bujur sangkar ini kaya akan hiasan dan ukiran relief. 3. Arupa Dhatu. Berbeda dengan lorong-lorong Rupa Dhatu yang kaya akan relief, mulai lantai ke-5 hingga ke-7 dindingnya tidak berelief. Tingkatan ini dinamakan Arupa Dhatu, yang berarti tidak berupa atau tidak berwujud. Denah lantai berbentuk lingkaran. Tingkatan ini melambangkan alam atas, di mana manusia sudah bebas dari segala keinginan dan ikatan bentuk dan rupa, namun belum mencapai nirwana. Pada pelataran lingkaran, terdapat 72 stupa kecil, berterawang yang tersusun dalam 3 barisan yang mengelilingi satu stupa besar sebagai stupa induk.
Stupa kecil berbentuk lonceng ini disusun dalam 3 teras lingkaran, yang masing-masing berjumlah 32, 24, dan 16 stupa, jadi total 72 stupa. 2 teras terbawah stupanya lebih besar dengan lubang berbentuk belah ketupat, 1 teras teratas stupanya sedikit lebih kecil, dan lubangnya berbentuk kotak bujur sangkar. Patung-patung Buddha ditempatkan di dalam stupa yang ditutup berlubang-lubang seperti dalam kurungan. Dari luar, patung-patung itu masih tampak samar-samar. Rancangan bangun ini dengan cerdas menjelaskan konsep peralihan menuju keadaan tanpa wujud, yakni arca Buddha itu ada tetapi tak terlihat. Tingkatan tertinggi yang menggambarkan ketiadaan wujud yang sempurna, dilambangkan berupa stupa yang terbesar dan tertinggi. Stupa digambarkan polos tanpa lubang-lubang. Di dalam stupa terbesar ini pernah ditemukan patung Buddha yang tidak sempurna, atau disebut juga Buddha yang tidak rampung, yang disalah-sangkakan sebagai patung Adi Buddha. Padahal, melalui penelitian lebih lanjut, tidak pernah ada patung di dalam stupa utama. Patung yang tidak selesai itu merupakan kesalahan pemahatnya pada zaman dahulu. Menurut kepercayaan, patung yang salah dalam proses pembuatannya memang tidak boleh dirusak. Penggalian arkeologi yang dilakukan di halaman candi ini menemukan banyak patung seperti ini. Stupa utama yang dibiarkan kosong diduga bermakna kebijaksanaan tertinggi, yaitu kasunyatan, kesunyian dan ketiadaan sempurna, di mana jiwa manusia sudah tidak terikat hasrat, keinginan, dan bentuk, serta terbebas dari lingkaran samsara.